Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya anak-anakku di kelas 5? Sekarang kita masuk semester kedua ya. Walaupun kita belum belajar tatap muka, tetap semangat sesuai aturan protokol kesehatan oleh pemerintah kita. Baiklah anak-anakku, sekarang kita masuk pelajaran 4, yaitu variasi gerak dasar pencak silat. Ya, Bapak ulangi. Silakan siapkan buku catatannya, PJOK. Silakan kamu mencatat apa yang Pak Mul garis ya, menggunakan stabilo ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelajaran pencak silat adalah gerak dasar. Jadi ketika kita mau belajar pencak silat, anak-anakku, yang pertama itu adalah gerak dasarnya. Karena dari gerak dasar itulah yang akan meneruskan gerak selanjutnya. Penguasaan variasi gerak dasar pencak silat bertujuan untuk melakukan serangan dan belaan. Tujuan pencak silat itu adalah untuk melakukan serangan dan belaan. Ingat ya anak-anakku. Variasi gerak dasar lokomotor pencak silat. Gerak dasar lokomotor pencak silat digunakan untuk berpindah tempat dalam rangka menyerang atau bertahan. Gerak dasar lokomotor pencak silat dapat dibedakan berdasarkan arahnya, pola, dan cara. 1. Variasi langkah mundur, serong, dan depan. Nah, ini contoh gambarnya ya. Kita perhatikan variasi langkah mundur dan serong. 2. Variasi langkah pola zigzag dan geseran. Salah satu gerak dasar lokomotor pencak silat adalah pola zigzag. Nah, ini adalah pola zigzag ini ketika kita melakukan gerakan geseran pencak silat ya anak-anakku. Jadi langkah pola zigzag dapat dikombinasikan dengan langkah geseran ya. Nah, kalau untuk langkah geserannya nanti bisa dilihat di buku cetaknya masing-masing kan, sudah ada buku cetaknya masing-masing. Silakan perhatikan ini contoh gambarnya anakku, variasi langkah pola zigzag dan geseran ya. Kita lihat di gambar 1 ya, polanya seperti ini, kaki kanan depan kemudian tangannya. Kemudian ini gambar kedua, bisa kita perhatikan, dilanjutkan dengan gambar ketiga dan gambar terakhir ya. 3. Variasi langkah angkatan. Langkah angkatan dilakukan dengan mengangkat salah satu kaki yang diangkat tersebut diletakkan pada sasaran tertentu. Langkah angkatan dapat dilakukan dengan kaki kanan maupun kaki kiri secara bergantian. Langkah angkatan juga dapat dilakukan ke arah belakang. Ini sesuai dengan contoh yang ada ya anakku. Seperti ini variasi langkah angkatan. Jadi kita menggunakan kaki angkatannya yaitu kaki kanan. 4. Variasi langkah lompatan. Langkah lompatan dilakukan dengan menolakkan salah satu kaki ke atas. Kaki yang ditolakkan tersebut mendarat di tempat tertentu. Langkah lompatan digunakan untuk menghindari lawan yang menyerang kaki. Langkah ini juga didapat untuk menekatkan atau menjauhi lawan. Jadi ketika ada lawan yang datang, kita bisa melakukan pendekatan atau menjauhi ketika lawan itu datang terhadap kita. Ini versi langkah lompatan, kita menggunakan langkah lompatan sesuai dengan gambar di buku masing-masing ya. 5. Variasi langkah geseran dan angkatan. Variasi langkah selanjutnya adalah langkah geseran dilanjutkan dengan angkatan. Langkah geseran dilakukan dengan menggeser kaki dan mendarat di tujuan tertentu. Kaki yang digeser adalah kaki kanan atau kaki kiri.
Ketika menggeser, ujung kaki masih menempel pada lantai. Ya, berarti ketika kalian melakukan perselangka geseran, ujung kakinya itu tetap masih letak di lantai. Ini contoh variasinya, gambarnya ya. Selanjutnya bagian B. Variasi gerak dasar non-lokomotor pencak silat. Berarti gerakan non-lokomotor pencak silat ini artinya gerakan yang tidak berpindah tempat. Beda halnya seperti yang kita bahas bagian A. A itu adalah gerakan lokomotor yang bisa berpindah tempat atau memindahkan tubuhnya ke tempat lain. Gerakan dasar lokomotor pencak silat sangat penting dalam mendukung kualitas gerakan. Tanpa gerak dasar lokomotor, maka gerakan pencak silat yang dilakukan menjadi kurang sungguh-sungguh. Artinya ini adalah melakukan gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor itu gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi kita melakukan gerakannya itu dengan sungguh-sungguh tanpa ada berpindah tempat. Satu, variasi pukulan lurus dan bandul. Salah satu bentuk serangan adalah pukulan. Contohnya adalah pukulan lurus dan bandul. Pukulan lurus dan bandul dapat dilakukan dengan tangan kanan dan secara bergantian. Kita lihat posisi gambarnya ya. Inilah variasi pukulan lurus dan bandul. Gambar pertama, gambar kedua, ketiga, dan keempat. Silakan perhatikan bukunya masing-masing. Jadi ketika kalian melakukan pukulan bandul menggunakan kaki tangan kanan, lalu kita ganti dengan tangan kiri. Posisi kakinya adalah kaki kuda-kuda. 2. Variasi pukulan bandul dan melingkar. Variasi pukulan selanjutnya adalah pukulan bandul dan melingkar. Pukulan ini dilakukan dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Selanjutnya 3. Variasi tendangan jejak dan lurus. Tendangan digunakan jika jarak lawan cukup jauh dari jangkauan. Tendangan jejak hampir sama dengan tendangan lurus. Tendangan jejak dilakukan seperti mendorong ke arah depan, perkenaannya pada telapak kaki. Tendangan lurus melencutkan atau mengayunkan kaki ke arah depan, perkenaannya pada ujung kaki. Ini apabila kita melakukan serangan jarak jauh. 4. Variasi tendangan lurus dan sabit. Tendangan lurus dan sabit dapat dilakukan dengan kaki kanan dan kiri. Contohnya seperti ini. Tendangan lurus, tendangan sabit bisa dilakukan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri. 5. Variasi pukulan dan tendangan. Pukulan dan tendangan merupakan bagian dari serangan. Ini contohnya anak-anakku, bisa diperhatikan ya. Baiklah anak-anakku, ini yang terakhir kalian catat ya. 6. Variasi elakan dan tendangan. Elakan termasuk dalam gerakan belaan. Elakan digunakan untuk menghindari serangan lawan. Variasi elakan dalam pencaksilat antara lain elakan bawah, elakan samping, dan elakan belakang. Contohnya kita menggunakan variasi elakan tendangan. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Ya, seperti gambarnya kita lihat kuda-kuda juga anak-anakku, ini seperti kuda-kuda dan elakan ya, kita tendangan lurus dan kuda-kudanya. Bela anak-anakku semuanya, sekian, terima kasih. Jangan lupa kamu catat di buku catatannya ya. Tetap melaksanakan protokol kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita masuk kembali bertatap muka. Amin. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.